Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Devi Alfia Ismianti, mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 5A, akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat. Dengan proposalnya yang berjudul yaitu pembuatan multimedia interaktif berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kristalisasi garam. Kemudian di sini ada latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu pertama ada media pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa sistem pembelajaran seringkali berubah-ubah, seperti halnya saat ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, perubahan sistem pembelajaran tersebut membuat siswa menjadi sulit untuk menerima materi. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu media pembelajaran yang mendukung dan mampu menjelaskan materi serta konsep dalam pengaplikasiannya. Pemberian media dalam proses pembelajaran ini untuk membawa pesan dari peserta didik, maksud saya dari pendidik ke peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya media ini menciptakan suatu interaksi dalam proses pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran sebagai alat bantu di era pandemi ini tidak terlepas dari teknologi berbasis internet. Kemudian, adapun klasifikasi dari media pembelajaran yaitu ada media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media visual semi gerak, media cetak, dan media audio. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan teknologi digital. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita berada di zaman yang mana segala sesuatu hal pasti menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi digital di era industri 4.0 ini telah membawa dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Nah, penggunaan teknologi pada era saat ini sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, dan juga kompetitif. Selain media pembelajaran yang inovatif, diperlukan juga media pembelajaran interaktif yang sangat dibutuhkan oleh seorang pendidik untuk membantu dalam menyampaikan materi yang sulit dipahami. Salah satunya yaitu dengan menggunakan multimedia interaktif. Dengan digunakannya multimedia interaktif ini diharapkan dapat membuat siswa termotivasi dan juga bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan. Untuk yang ketiga yaitu ada multimedia interaktif berbasis Android. Sebelumnya, multimedia sendiri merupakan media yang mengkombinasikan antara teks, suara, gambar, animasi, ataupun video yang disampaikan dengan komputer ataupun smartphone yang dapat disampaikan secara interaktif. Multimedia interaktif juga dalam proses pembelajaran merupakan suatu solusi yang dapat memudahkan siswa dalam mempelajari materi dibandingkan dengan buku teks atau e-book. Penggunaan smartphone dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kinerja akademik siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dimanapun dan juga kapanpun. Multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android sendiri merupakan suatu solusi yang dianggap dapat membantu tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Farida dan Rahayu pada tahun 2017 menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan dalam penggunaan multimedia interaktif daripada menggunakan buku teks. Lalu telah dilakukan juga penelitian yang telah dilakukan oleh Farida pada tahun 2020. Penelitian tersebut mengidentifikasi pengaruh pembelajaran kimia yang dilakukan secara daring, dan didapatkan hasilnya bahwa terdapat beberapa materi yang tak jarang membuat siswa merasa kesulitan dalam memahaminya. Salah satunya yaitu materi kristalisasi. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Hafizah dan juga kawan-kawan pada tahun 2018, bahwa konsep kristalisasi pemahaman konsep siswanya itu hanya sebesar 8,3% dengan kategori sangat kurang. Dengan adanya kesulitan tersebut, dibuatlah suatu multimedia interaktif yang dapat menjadi solusi dalam pembelajaran. Kemudian, mengingat pentingnya penggunaan multimedia yang interaktif dalam proses pembelajaran, seperti media pembelajaran multimedia ini,
dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan motivasi siswa dalam belajar. Dan inovasi ini juga berupa media pembelajaran yang dapat dioperasikan di mana saja dan kapan saja oleh siswa. Maka untuk mengatasi hal tersebut akan dilakukan penelitian yang berjudul pembuatan multimedia interaktif berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kristalisasi garam. Kemudian pada slide ini ada rumusan masalah, manfaat penelitian, dan juga tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana tampilan multimedia berbasis Android pada materi kristalisasi, bagaimana hasil uji validasi dari multimedia berbasis Android pada materi kristalisasi, bagaimana hasil uji kelayakan dari multimedia berbasis Android pada materi kristalisasi. Adapun manfaat penelitiannya yaitu memberikan fasilitas baru berupa bantuan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi kristalisasi, membantu proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas agar lebih efektif dan juga efisien. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan tampilan multimedia berbasis Android pada materi kristalisasi, menganalisis hasil uji validasi dari multimedia berbasis Android pada materi kristalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis hasil uji kelayakan dari multimedia berbasis Android pada materi kristalisasi. Kemudian ada pun definisi operasional. Nah, pertama yaitu ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini merupakan suatu gabungan dari gambar, video, animasi, dan suara dalam satu perangkat lunak atau software yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung. Teknologi multimedia yang menggabungkan beberapa media ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran dan mengajar, dan juga termasuk akan kesalahan dalam memahami konsep atau miskonsepsi pada materi kimia. Kemudian, media pembelajaran seperti aplikasi berbasis mobile Android juga akan memudahkan jalannya proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menangkap makna dari suatu konsep. Pemahaman juga dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi dengan perkataan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kristalisasi garam. Garam yang digunakan pada penelitian ini merupakan suatu garam krosok, nah mana garam krosok sendiri adalah garam yang dihasilkan dari air laut yang diuapkan. Oleh karena itu, garam krosok yang belum dimurnikan ini banyak mengandung zat-zat pengotor seperti Ca2+, Mg2+, dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan kualitas garam krosok ini, dilakukan suatu proses untuk memurnikannya, yaitu dengan menggunakan metode kristalisasi, rekristalisasi, dan juga pencucian garam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran ini, yang pertama yaitu adanya pembuatan multimedia interaktif atau kristalisasian berbasis Android pada materi kristalisasi garam. Dengan materinya yaitu ada teknik pelarutan, tahapan dari pembentukannya suatu kristal, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya kristalisasi. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat menjelaskan prinsip dari materi kristalisasi dan siswa juga dapat mengidentifikasi pelarut yang cocok dalam proses kristalisasi. Nah, dengan medianya yang digunakannya yaitu berupa smartphone Android dengan yang smartphone ini itu ada multimedia interaktif di dalamnya. Nah, multimedia interaktif ini isinya berupa suatu indikator pencapaian yang diinginkan oleh pengembang. Kemudian adapun untuk yang selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Di sini sudah ada 7 jurnal relevan yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian kali ini. Yang pertama itu dari Dian Novitasari pada tahun 2016 telah melakukan penelitian dengan judul pengaruh penggunaan multimedia interaktif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.
dan menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Kedua, yaitu berdasarkan penelitian Putri pada tahun 2018, dengan judulnya yaitu Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Kimia Berbasis Android menggunakan prinsip Mayer pada materi laju reaksi, dan menghasilkan bahwa menggunakan multimedia berbasis Android untuk proses pembelajaran kimia sangat membantu dalam hasil pemahaman siswa. Hal ini dilihat dari uji validasinya bahwa hasil rata-rata respondennya yaitu 3,81% atau sangat layak. Ketiga yaitu hasil penelitian dari Sasela dengan judul yaitu Interactive Multimedia Development Based on Adobe Flash CS6 Professional on Learning of Chemical Equilibrium menyatakan bahwa 96,7% siswa setuju bahwa pembelajaran dengan multimedia menjadi lebih menyenangkan. Kemudian berdasarkan penelitian dari Febriani pada tahun 2014 dalam jurnal Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia SMA menghasilkan bahwa pengaruh dari penggunaan multimedia terhadap motivasi siswa dalam proses pembelajaran yaitu suasana pembelajaran yang berlangsung sangat menyenangkan. Kemudian selanjutnya untuk hasil penelitian dari Muhammad Yustikfar pada tahun 2019 dalam jurnalnya, yaitu analisis penguasaan konsep siswa yang belajar kimia menggunakan multimedia interaktif berbasis green chemistry, menyebutkan bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen yang menggunakan multimedia interaktif memperoleh nilai rata-rata penguasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Kemudian pada jurnal analisis kemampuan literasi sains peserta didik dalam pembelajaran kimia menggunakan multimedia interaktif berbasis blended learning, karangan Ihsan dan Jannah pada tahun 2021 menghasilkan bahwa kelas eksperimen memiliki kriteria endgain atau nilai N tinggi dengan rata-rata 78,5%, sedangkan untuk kelas kontrolnya hanya 67,3%. Terakhir, untuk jurnal karangan Ihsan pada tahun 2019 dengan judul yaitu pengembangan e-learning pada pembelajaran kimia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, menyatakan bahwa dengan adanya multimedia interaktif lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar dibandingkan dengan menggunakan media cetak atau konvensional. Selanjutnya yaitu untuk ringkasan kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri menurut Daryanto pada tahun 2014 itu sebagai alat bantu dan bahan dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Sukiman dalam Mustaqim menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu multimedia interaktif. Nah, sebelumnya multimedia ditinjau dari bahasanya berasal dari dua kata, yaitu multi dan juga media. Multi artinya banyak dan media artinya saran atau wadah atau alat. Kemudian multimedia yaitu gabungan dua atau lebih media input atau output data berupa audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android merupakan salah satu solusi yang dianggap dapat membantu permasalahan tersebut. Nah, pengembangan multimedia berbasis Android juga bertujuan untuk mengoptimalkan kelebihan teknologi dalam menunjang keberhasilan pembelajaran, sehingga perkembangan teknologi akan membawa dampak yang positif. Ketiga, yaitu penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran. Keberadaan multimedia dapat membuat siswa termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, karena materi yang disampaikan dengan menggunakan
tampilan yang interaktif. Terakhir yaitu mengenai kristalisasi. Kristalisasi sendiri merupakan salah satu proses pemurnian dan pengambilan hasil dalam bentuk padat. Kristalisasi adalah suatu pembentukan partikel padatan di dalam sebuah fasa homogen. Pembentukan partikel padatan dapat terjadi dari fasa uap seperti pada proses pembentukan kristal salju atau sebagai pemadatan suatu cairan pada titik lelehnya atau sebagai kristalisasi dalam suatu larutan cair. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Pertama yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu Design Based Research atau DBR. Metode ini dapat menciptakan inovasi terbaru berupa produk media pembelajaran guna membantu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Metode penelitian yang digunakan juga menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut karena penelitian ini mengembangkan suatu produk yang memerlukan saran, perbaikan, yang nantinya dideskripsikan dan hasil angketnya itu ditafsirkan berupa angka statistik. Nah, kemudian penelitian ini juga menggunakan model pendekatan ADI yang memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, perencanaan, pengembangan implementasi, dan juga evaluasi. Nah, pada penelitian ini, prosedur penelitiannya hanya sampai pada tahap ketiga, yaitu pengembangan atau development. Hal ini karena dari multimedia interaktif ini dibuat sampai pada tahap uji kelayakan dari produk tersebut, belum sampai pada tahap implementasikan seutuhnya dalam proses pembelajaran. Nah, tahapan pada model penelitian ADI ini, yaitu yang pertama adalah tahap analisis. Nah, tahap ini dilakukan untuk menciptakan media pembelajaran berupa multimedia interaktif crystallization berbasis Android yang menarik serta untuk memudahkan proses pembelajaran pada materi pemurnian dengan menggunakan metode kristalisasi. Nah, yang kedua yaitu perencanaan atau desain. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan flowchart dan juga storyboard untuk multimedia interaktif yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu pengembangan atau development. Nah, pada tahap ini yaitu membuat multimedia interaktif berbasis Android Crystallization pada materi pemurnian zat dengan metode kristalisasi sesuai dengan flowchart dan juga storyboard yang telah dibuat. Kemudian ada masih dari metodologi penelitian, yaitu untuk subjek penelitiannya kali ini yaitu untuk mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung ataupun universitas lain di tingkat 2 pada semester ganjil. Hal tersebut karena materi kristalisasi ini terdapat pada materi mata kuliah Kimia Organik 1. Kemudian untuk instrumennya yaitu ada analisis konsep, peta konsep, flowchart, storyboard, angket validasi, dan juga angket dari uji kelayakan. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian. Pertama, pada tahap analisis ini, peneliti melakukan analisis kebutuhan garam, analisis indikator pencapaian pembelajaran, dan juga analisis penggunaan multimedia interaktif crystallization pada proses pembelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan ke tahap desain. Nah, di sini peneliti melakukan pengumpulan bahan dan juga pembuatan flowchart dan juga storyboard. Nah, pada tahap akhir yang dilakukannya yaitu pada tahap pembuatan multimedia. Pada tahap ini, peneliti membuat multimedia interaktif crystallization berbasis Android, nah yang kemudian menghasilkan suatu multimedia interaktif awal. Nah, lalu multimedia interaktif pada tahap awal ini diuji validasinya menggunakan uji validasi. Uji validasi ini dilakukan oleh ahli bidang studi dan juga ahli bidang multimedianya. Nah, apabila valid, maka langsung saja dilakukan ke tahap berikutnya, namun apabila tidak valid, maka peneliti harus kembali lagi ke tahap sebelum uji validasi. Nah, selanjutnya, jika multimedia yang digunakannya itu valid, langsung diuji kelayakannya ke kelompok kecil. Nah, apabila tidak layak, maka dilakukan revisi pada multimedia tersebut dan kembali ke tahap sebelum dilakukannya uji kelayakan. Tetapi apabila layak dan dihasilkan hasil yang memuaskan, dan dengan kategori layak, maka media pembelajaran multimedia interaktif ini
bisa digunakan dengan semestinya. Selanjutnya, yaitu pada penelitian ini, pengumpulan data digunakan ketika sumber data mengisi instrumen yang digunakan. Secara keseluruhan, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, dilihat bahwa teknik pengumpulan data ini dilakukan uji angket validasi kepada validator atau dosen dan angket uji kelayakan untuk mahasiswa. Untuk lebih lengkapnya, silakan untuk membukanya di file PDF proposal. Nah, kemudian untuk analisis datanya itu ada dua. Pertama, analisis angket validasi. Analisis ini digunakan dalam menghitung kelayakan atau R dapat ditentukan dengan menggunakan rumus R sama dengan X per N besar kali N kecil. Nah, hasil perhitungan dapat dikatakan valid apabila melebihi nilai kritis, yaitu nilainya sebesar 0,3. Kemudian ada analisis angket uji coba terbatas. Nah, analisis angket uji coba terbatas ini menggunakan skala Goodman, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai semua kolom, kemudian diubah ke dalam bentuk persen, dengan menggunakan rumus P sama dengan sigma N per N besar kali 100%. Kemudian, mengenai agenda penelitian, di sini sudah ada tabel mengenai agenda penelitian yang dilakukan. Nah, dengan kegiatan yang di tabel ini berisikan kegiatan yang dilakukan pada minggu pertama, bulan pertama itu apa, kemudian untuk minggu kedua, bulan pertama itu dilakukan kegiatan apa. Nah, dan juga seterusnya. Kemudian, untuk lampirannya itu pada file PDF-nya itu ada flowchart dan juga storyboard. Namun untuk storyboard tidak saya cantumkan ke PPT sehingga apabila ingin melihat lampiran dari storyboard-nya bisa melihatnya di file PDF proposal yang telah saya buat. Nah, untuk flowchart-nya sendiri yaitu yang pertama itu judulnya yaitu Multimedia Interactive Crystallization berbasis Android. Dengan apabila kita membukanya, kita langsung menuju ke HAM atau beranda. Nah, di dalam beranda ini ada 4 tombol, yaitu ada petunjuk penggunaan, profil pengembang, dan mulai, dan juga keluar. Nah, apabila kita mengklik petunjuk penggunaan, maka akan muncul petunjuk penggunaan bagaimana cara menggunakan aplikasi media multimedia interaktif ini. Nah, apabila mengklik profil pengembang, maka akan muncul profil dari si pengembangnya. Nah, apabila kita mengklik mulai, nah mengklik mulai ini ada ada empat tombol, yaitu tujuan pembelajaran, materi, demonstrasi, dan juga evaluasi. Nah, apabila kita mengklik tujuan pembelajaran, maka akan muncul tujuan pembelajaran dari multimedia interaktif ini. Nah, untuk materinya itu berisikan ada materi mengenai pengertian dari kristalisasi, jenis kristalisasi berdasarkan teknik pelarutan, tahapan kristalisasi, dan juga faktor yang mempengaruhi kristalisasi. Nah, kemudian untuk apabila kita mengklik tombol demonstrasi, ada dua pilihan kembali, yaitu ada video praktikum dan juga prosedur percobaan. Nah, apabila kita mengklik video praktikum, otomatis akan menuju ke link video praktikum yang berisikan link video praktikum di dalam laboratorium dengan menggunakan bahan NaCl dan pelarut Aquades. Nah, apabila kita mengklik prosedur percobaan, maka akan muncul step by step atau langkah-langkah dari prosedur percobaan yang dapat dilakukan praktikan atau siswa di rumah dengan menggunakan bahan yaitu NaCl atau garam krosok dan pelarut Aquades. Nah, apabila kita sudah mengklik semuanya baik materi maupun demonstrasi, maka klik evaluasi untuk mengetahui bagaimana pemahaman kita. Nah, untuk dievaluasi ini, pertanyaannya juga mengenai prinsip percobaan kristalisasi, jenis pelarut yang cocok dalam percobaan kristalisasi, alat dan bahan yang digunakan, kemudian dan hasil pengamatan dalam video demonstrasi dan juga PDR. Nah, soal yang diberikan itu berupa soal pilihan ganda dengan berjumlah 5 soal, dengan poin yaitu apabila benar poinnya menambah 20,
satu soal salah dengan dikurangi 5, dan apabila satu soal tidak dijawab, maka nilai yang dihasilkan itu adalah 0. Nah, apabila sudah menjawab semua soalnya, maka otomatis akan muncul nilainya. Nah, dan apabila muncul nilainya, maka bisa kembali ke home untuk keluar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.